Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian, malam ini kita kembali mengkaji bahasan rutin kita dari Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram, karya ulama besar Syafi'iyah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita akan melanjutkan hadis 818, satu hadis pada malam ini, atau nomor 37 urutan dari Kitabul Buyu'. Tapi ada penomoran yang berbeda di buku terjemahan ini ya. Ini penomorannya 841. Kalau yang punya buku terjemahan dari Insan Kamil ini, lihat di halaman 320. Kita lihat hadisnya. An Abdillah ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habasal ainaba ayyamal kitafi hatta yabi'ahu mimma yattakhidhuhu khamran faqad taqahaman nara ala basira. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membiarkan anggurnya, anggur ya, buah anggur ya, pada musim panen, siapa yang menahan anggurnya pada musim panen, hatta yabi'ahu, sampai ia menjualnya, mimman yattakhidhu khamran, namun ia jual pada orang yang ingin menjadikannya khamar. Jadi ingat, anggur ini ingin dijadikan khamar. Ingat konteks bahasannya ya. Anggur ingin diubah menjadi khamar. Faqad taqahaman nara ala basiratin, maka sungguhnya ia telah menempuh api neraka dengan sengaja. Kita lihat hadisnya dikeluarkan Tabrani dalam Al-Awsat. Dan hadis ini punya cacat pada Abdul Karim bin Abi Abdul Karim dan Al-Hasan bin Muslim. Abu Hatim tidak mengenal keduanya ini. Dan Abu Hatim itu katakan hadis keduanya menunjukkan atas kadzib, dusta. Adapun kata Imam Ibnu Hajar tadi hadisnya hasan, ini kekeliruan kata Syekh Abdullah Fauzan. Dalam kitab At-Talkhis, Ibnu Hajar membiarkan hadis ini, artinya mendiamkan hadis ini. Namun secara makna sahih ya, karena hadis ini secara umum maknanya kita dilarang tolong-menolong dalam maksiat. Termasuk kalau kita bahas tentang jual beli, dilarang tolong menolong dalam jual beli yang haram. Maka nanti kita merujuk pada Al-Maidah ayat kedua, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
Coba kita lihat tadi hadisnya man hasabal inab. Siapa yang menahan anggur? Itu maksudnya dia tahan ya, hasil panennya tadi dia tahan. Ayyamal kitab, yaitu pada hari ia memanen. Ya petik anggurnya tadi. Berarti dia sudah dapat hasilnya. Hatta yabi'ahu, sampai ia menjualnya. Mimma yatakhidhu khamran, pada orang yang menjadikannya khamar. Yaitu orang ini mengolahnya, memeras anggur tadi kemudian jadikan khamar. Faqad taqahhaman nar ala basiratin. Maka ia sebenarnya telah melemparkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Ya. Dan ini menunjukkan kesalahan dia di sini karena tolong menolong dalam membuat khamar. Nah, sebelum saya lanjut di sini para pemirsa sekalian, ini hadisnya cuma satu malam ini. Ini saya yakin punya tumpukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, mungkin tadi pagi saya belum sempat jawab, atau mungkin yang bertanya lewat YouTube belum sempat saya baca setiap paginya karena menumpuk pertanyaan di Zoom. Nah, malam ini silakan untuk bertanya. Maaf saya lupa yang Instagram ya, tolong Mas Bayu. Instagram juga ya, sebentar. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau teruskan pertanyaan di chat. Yang di YouTube juga bisa di chatnya, saya akan pantau, diusahakan untuk pantau. Atau yang di Zoom bisa siap-siap raise hand dari sekarang dan ya menuliskan pertanyaan di chat ya. Baik, kita balik. Jadi cerita hadis ini bagi siapa yang mengolah anggur kemudian dijadikan khamar, karena dulu anggur itu dijadikan khamar. Nah, para ulama ini ada beda pendapat tentang definisi khamar ya. Ada yang membatasi khamar itu cuma dari anggur saja. Namun kalau pendapat yang paling tepat, khamar itu apa? Ya, khamar itu kullu muskir, segala sesuatu yang memabukkan, atau dalam hadis yang lainnya disebut khamar itu ma khamarul akla, yaitu segala sesuatu yang menutup akal. Itu membuat orang tidak sadar ya. Kalau kita lihat ada dua berarti. Bisa itu kullu muskirin khamrun. Berarti kullu muskirin. Segala yang memabukkan ya. Kalau dalam hadis Umar itu ma khamarul akla. Segala sesuatu yang menutupi akal. Dari dua definisi ini, dari dua hadis yang berbeda juga, kita simpulkan khamar itu tidak hanya dari anggur. Jadi kesimpulannya khamar itu tidak hanya dari anggur ya.
Ada pendapat dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah itu menyatakan khamar itu hanya dari anggur saja. Ini tidak tepat. Salah satu alasannya lagi karena khamar yang dilarang oleh Nabi SAW ketika turun pengharaman khamar juga, yaitu khamar yang bukan dibuat dari anggur. Karena di kota Madinah ketika itu tidak ada anggur, namun yang ada kurma. Yang ada kurma di situ. Sehingga yang tepat kita tidak membatasi khamar itu berbahan baku, berbahan dasar anggur saja, namun lebih luas daripada itu. Nah, faedah penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, selain pembahasan khamar ya, mungkin kalau tulisan saya tentang khamar ini sudah selesai, saya tulis beberapa hari ini, karena sekarang ini marak tentang perihal legalitas ini ya, khamar tadi ya, mau produksi khamar atau investasi khamar ya. Saya ada buat satu tulisan nanti ini ilmiah, karena ada paper-paper atau jurnal-jurnal yang disertakan di situ untuk membuktikan kerusakan khamar. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau bahasan ini perlu rinci satu persatu kita bahas. Nanti saya sudah selesaikan, kemudian nanti silakan diperbanyak, nanti saya sebar dalam bentuk PDF ya. Nah, itu perbanyak, baru kita nanti buat satu hari khusus untuk membahas khamar aja. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini berarti dilarang tolong-menolong dalam dosa. Faedah pertama ya. Dilarang tolong-menolong dalam dosa. Kalau kita lihat di sini kan anggur ingin dijadikan khamar kan haram. Anggurnya digunakan untuk tujuan haram, maka menanam anggur sampai menjualnya untuk dijadikan khamar dihukumi haram juga. Nah, contoh di sini yang tidak boleh ya. Ada lagi yang tidak boleh di sini. Para jamaah bisa catat yang tidak boleh di sini. Satu, menyewakan. Jadi kita punya tempat kontrak ya atau rumah ya. Menyewakan rumah untuk bank ribawi. Ya, dia punya ruko, punya kontrakan gitu ya. Disewakan pada bank ribawi, nggak boleh. Nah, selain itu digunakan untuk bank ribawi, ada contohnya lagi, misalnya tempat itu untuk menjual barang haram. Seperti dia jual alat-alat musik. Atau di situ disewakan pada salon laki-laki ya, yang di dalamnya ada aktivitas atau ada bentuk pelayanan mencukur jenggot. Kata Syekh Abdul Fauzan ya, contoh mencukur jenggot di situ. Atau situ ada suatu tempat, dia kasih tempat gitu ya, dia sewakan dan dia tahu di situ kalau dipakai untuk acara-acara rusak, misalnya orang mabuk
Ya. Sampai di situ ada perkara acara-acara tersebut melalaikan dari sholat. Ya, acara-acara tersebut melalaikan dari sholat. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, ini kalau kita tahu langsung secara yakin ya, kalau tempat tersebut memang digunakan untuk tujuan yang haram ya. Disewakan untuk tujuan haram. Jadi kalau dengan sengaja ya punya niatan seperti itu kita tahu nggak boleh. Jadi misalnya ada yang datang, kita punya tempat untuk disewakan ya. Pak, saya mau pakai ini untuk klub malam. Nanti ada yang minuman keras itu macam-macam. Nah, berarti nggak boleh. Pak, saya mau pakai ini untuk ya koperasi saya, namun koperasi saya ini simpan pinjam di situ. Nah, ternyata koperasi simpan pinjam ini riba. Nah, nggak boleh juga tolong karena tahu. Nah, bagaimana jika di sini perkara ini masih belum jelas ya, bisa jadi digunakan untuk yang haram, bisa jadi ada sisi halalnya. Misalnya, kan kalau anggur, ya kalau sudah kering nanti beda lagi di sini dengan ainab tadi, anggur yang dijadikan khamar. Masih ada kemungkinan, anggur juga masih ada kemungkinan. Bisa kemungkinan digunakan untuk yang halal, bisa kemungkinan digunakan untuk yang haram. Maka kalau digunakan untuk seperti ini masih belum jelas, maka asalnya masih boleh untuk menyewakan. Tapi kata Syekh Abdullah Fauzan, lebih afdolnya itu warok dalam hal ini. Warok dan bertakwa dalam hal ini, sehingga seorang itu punya pekerjaan yang halal, sehingga tidak banyak tertipu dengan dunia. Kalau mau waroknya berarti dia tinggalkan saja dulu. Kalau memang ada dua kemungkinan ini ya, tapi secara hukum di situ boleh, karena itu tidak menyusahkan kita juga gitu. Nah, yang Syekh Abdullah Fauzan tegaskan di sini kita jadi ambil pelajaran, hendaklah berhati-hati. Pelajaran yang terakhir ya. Hendaklah berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Usahakan cari yang halal. Dan kita jangan tertipu dengan keuntungan-keuntungan dunia ya. Nah, sedangkan yang tadi yang kita bahas masih ada kemungkinan digunakan untuk yang halal, digunakan untuk yang haram. Misalnya tadi untuk anggur atau bahan yang lain yang kita belum tahu jelas ya, maka asalnya masih boleh untuk lakukan jual beli atau transaksi yang menyewa tadi. Misalnya ada suatu tempat, kita tahu tempatnya ini cuma toko saja. Toko apa gini ya? Toko sembako. Sembako kan kita tahu secara umumnya digunakan untuk sembako saja deh, untuk kebutuhan orang. Nah, berarti boleh menyewakan tempat pada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah kelanjutan hadis 819 hadisnya kita akan bahas pertemuan besok malam. Baik, silakan, ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Monggo silakan. Baik Ustaz, dari chat atau via raise hand ucap? Chat dulu monggo. Bismillah. Ustaz izin bertanya. Ya. Saat sholat zuhur, saya lupa duduk tasyahud awal, langsung berdiri. Ya. Ingatnya saat kita membaca Al-Fatihah. Ya. Kalau kondisi seperti ini, apakah saya harus segera duduk tasyahud? Tidak. Ketika itu tidak duduk tasyahud lagi, lanjut sampai mau salam. Sebelum salam, sujud sahwi. Karena tadi sudah masuk rukun ya. Saya jelaskan di sini, rukun. Jadi kalau ibu sudah masuk rukun, yang nanya tadi sudah masuk rukun, nggak boleh balik kejar sunnah. Ini ya, dia berdiri rakaat ketiga ya. Ini sudah masuk rukun nih. Ini rukun. Ingat. Tadi tahiyat awal, kalau dalam mazhab Syafi'i masuk sunnah.
ab'ad, atau kalau dalam mazhab Hambali wajib sholat. Kita pakai istilah mazhab Syafi'i saya sunnah ab'ad. Rukun ini wajib, rukun dikejar sudah dapat, maka tidak boleh beralih ke sunnah. Jadi kalau sudah masuk rukun tidak boleh ditinggalkan demi yang sunnah, ini nggak boleh. Berarti jawabannya tadi dia tidak turun, tapi nanti lanjut. Kemudian tutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Selanjutnya Ustaz. Ya. Ustaz, apakah larangan menyela-nyela jari di majelis ilmu itu hadisnya sahih, dan apakah berlaku di semua keadaan, misal saat menunggu azan atau saat dalam di kendaraan? Itu hanya berlaku kalau mendengar khutbah Jumat. Maaf, ini nyela-nyela jari apa duduk belakang ya tadi? Menyela-nyela ya. Kalau nyela-nyela jari itu menunggu sholat saja itu, Bu. Bukan untuk tolabul ilmi ya, agak diberi kebebasan, nggak diperketat kayak gitu ya. Kok ini saklek banget gitu ya. Syarat-syarat yang tidak ditetapkan yang tidak bisa kita katakan itu syarat ya. Kalau sholat Jumat tuh yang beda. Kalau sholat Jumat dilarang gini, ini belakang begini, tangan di belakang dua-dua, tangan di belakang, maaf, kok tangan di belakang ya. Kalau ini satu tangan kiri ya itu beda lagi. Tangan itu memeluk lutut gitu, dipegang gini. Itu untuk khutbah Jumat. Kalau untuk tangan disilangkan begini, ini berlaku ketika berangkat dari rumah sampai menunggu sholat. Ketika sholat sudah selesai baru boleh dia lakukan seperti itu lagi. Baik, satu lagi dari chat. Ya, Ustaz, bismillah. Ustaz ingin bertanya, Ya. apakah boleh jika sebelum khitbah sudah daftar tanggal di KUA dulu? Jika karena ingin menghemat waktu, selesai khitbah langsung urus persyaratan di KUA. Syukran Ustaz. Boleh-boleh saja, barangkali khitbahnya itu sudah resmi, sudah pasti diterima gitu ya. Karena ada yang sifat khitbah sudah beritahu ke orang tua sebelumnya gitu, belum ada acara resmi. Kalau acara resmi itu biasanya ngundang keluarga besar gitu. Tapi dia sudah beritahu ke orang tua. Khitbah yang dimaksud adalah yang beritahu kepada orang tua si perempuan. Kalau orang tuanya sudah setuju, nah itu namanya sudah mengkhitbah. Walaupun belum ada acara resmi khitbah. Acara resmi itu biasanya kumpul keluarga besar gitu untuk menentukan tanggal nikah. Baik, Resen silakan. Silahkan Ibu Alia. Silakan Ibu Alia. Silakan. Bisa beralih Bu kalau ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Afwan, saya bertanya di luar tema. Ya. Jadi begini Ustadz, saya saya kan sehabis melahirkan. Ya. Setelah selesai nipah, saya ikut KB yang 3 bulan. Suntik 3 bulan itu efeknya kebetulan mengeluarkan plek-plek darah dan seperti haid gitu kan. Haidnya itu macam-macam. Nah saya tuh kebetulan haidnya tuh udah lewat dari 10 hari. Itu gimana ya, kapan ya saya boleh sholat? Fleknya warnanya seperti warna haid atau bukan? Seperti warna haid sih Ustadz. Nah berarti dianggap haid. Berapa hari sudah lewati Bu? Sudah 11 hari. Sampai hari ini tuh 11 hari. Nah sehari lanjut dulu. Nanti sampai ada tanda berhenti baru berhenti, kemudian kerjakan sholat. Itu sampai batasan waktunya sampai kapan Ustaz ya? Maksudnya kan kalau darah istihadah itu kan ada batasan waktu gitu. Enggak, kalau istihadah enggak ada batasan waktu. Kalau haid gitu. baru. Biasa sih kalau fatwa Ibnu Taimiyah itu 1 bulan gitu. Jadi ini saya nggak apa-apa nunggu haidnya selesai aja. Tunggu gitu. selesai saja dulu. Oh iya, baik Ustaz, makasih. Baik, selanjutnya lagi, monggo. Ibu Ika Puspaning Tias. Silakan Ibu Ika. Baik Bu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang klasik enzim. Apa itu? Untuk
klasik enzim itu terbuat dari fermentasi air mineral, kemudian madu, sama buah-buahan. Iya. Buahan ada lebih dari 10 macam. Iya. Nah, itu disimpan, difermentasi di tempat tertutup selama minimum 6 bulan. Terus kemudian bisa dikonsumsi lebih sampai 1 tahun. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu termasuk khamar? Kalau untuk alkoholnya tadi, ini kan saya sudah buat, cuman saya masih ragu apakah itu bisa dikonsumsi atau enggak. Nah, untuk itu tadi saya coba tes pakai alkohol meter, itu di bawah angka 0, di bawahnya angka 0. Berarti masih boleh. Tapi belum masih boleh. Masih. Okay. Aturan dari coba di search lagi, kalau saya tidak salah baca tadi Balai POM itu 0,01% di bawah itu masih diizinkan. Oh. Masih diizinkan ya. Saya pakai alkohol meter yang cuma dicelupin aja itu, Ustadz. Kalau akurasinya sudah mendekati ya nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Berarti boleh ya, insya Allah ya? Iya. Karena konsumsinya sih nggak banyak, jadi karena itu rasanya asam banget, jadi dikonsumsinya paling cuman 1 tutup botol aqua kayak gitu untuk 1 liter air atau 1 gelas kayak gitu, Ustaz. Jadi alkoholnya yang di situ itu bukan alkohol dari miras, jadi tidak sama seperti kecampuran miras di situ, Bu. Jadi itu alkohol yang murni hasil fermentasi sendiri gitu. Kalau kayak gitu nggak apa-apa ya, Ustaz? Nah, makanya tadi saya pakai batasan dari Balai POM ya. Kalau memang batasan ini memenuhi, silakan gitu untuk dikonsumsi. Kalau lebih daripada itu baiknya tidak dikonsumsi karena efek samping aja sebenarnya. Oh, baik. Sama satu lagi, Ustaz. Iya. Nah, selama ini kan saya bikin fermentasi water kefir. Water kefir itu dari bibit grain difermentasi selama 2 hari. Nah, pernah ada peserta saya kan buka kelas, peserta saya memfermentasi di fermentasi yang kedua, jadi airnya yang bekas dari grain disaring, terus kemudian di fermentasi kedua 24 jam itu dia menggunakan anggur. Apakah itu termasuk khamar? Anggurnya ini terus jadinya apa? Ada kandungan alkohol nggak? Kalau kandungan alkoholnya saya ukur sama yang klasik enzim yang tadi itu jauh di bawahnya. Jadi kan ada antara yang masih boleh berarti. Masih boleh ya, Ustaz? Masih boleh. Baik, Ustaz. Nanti pastikan lagi ini ya yang saya bicarakan tadi ya di search saja. Kalau enggak saya baca di jurnal, kalau enggak saya baca di website. Saya lupa tadi. Saya baru baca kemarin atau baru tadi itu. Antara jurnal atau di ini. Bisa baca cari di internet gitu. Iya. Iya. Bisa dicek aja, Bu. Ya, Balai POM tadi. Ya, Balai POM ya. Iya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Bu Meti, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, berkaitan dengan yang tadi Ustaz sampaikan, Ustaz, mengenai kayak rumah dikontrakkan untuk bank gitu ya, Ustaz, yang ribawi gitu kan. Kita terima uang itu berarti kan uang haram. Ustaz, ya, haram. Karena ikut membantu dalam usaha ribawi juga berarti kan maksudnya gitu, Ustaz. Iya. Nah, kalau misalnya kita punya rumah atau kita punya properti pinggir jalan terus atau punya kos-kosan gitu. Kalau misalnya kayak rumah itu yang pinggir jalan misalnya jadi dibuat kafe, mereka ada yang bertilat, nah itu gimana, Ustaz? Kan secara umum itu kayak tadi yang kedua, rincian kedua, Bu. Entah dipakai untuk yang halal atau dipakai untuk yang haram, maka asalnya boleh. Karena 2 kemungkinan dia ada di situ. Beda kalau yang tadi kita tahu, oh ini sewa ngontrak untuk bank riba, berarti cuma satu tujuan, Bu. Gitu kan? Usahanya langsung ribawi gitu loh. Tapi kalau tadi kan 2 kemungkinan aja gitu.
Dipakai ada untuk yang benar, dipakai untuk yang salah gitu ya. Ada dua kemungkinan. Kita nggak tahu pasti juga. Asalnya masih boleh menyewakan. Kecuali kalau dia pertegas ketika sewa, ketika akad sewa dia bilang, ini ada kafe Bu dan kami membiarkan kalau ada yang mau mabuk ya silahkan di situ. Nah, berarti dia ibu sudah tahu akadnya sudah ada di dalamnya sudah disebutkan gitu loh. Ada yang bermasalah ibu tahu di situ. Ya mendingan ditinggalkan, waroknya ditinggalkan saja. Oh, Iya. Nah kalau misalnya ini kos-kosan Ustaz, misalnya dalam perjalanan awalnya yang kontrak itu si laki-laki misalnya, kemudian berjalannya waktu tiba-tiba datang ini istri saya gitu loh, misalnya ternyata mereka kumpul kebo. Nikah siri sih Ustaz. Iya, nikah siri nggak ada bukti lah, kumpul kebo dulu aja deh. Iya, nikah siri kalau orang kasih tahu nikah siri apa buktinya gitu Bu? Kan riskan banget kalau kos-kosan loh Bu. Kos-kosan? Kalau dia sewa kontrak kayak gitu, dia bilang nikah siri, apa buktinya? Kalau ini sih ada suratnya, jadi kayak seperti surat keterangan gitu. Nah kalau ada itu nggak apa-apa gitu. Kalau cuma bilang saja, ini WNA kan gitu. Kalau cuma bilang saja, mendingan ditolak Bu. Kami sudah nikah siri, mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan, ya ngapain ditolong di situ? Iya kan? Disuruh keluar gitu, kalau iya dan itu kalau di masyarakat kita, kita masih tabu sekali loh Bu itu. Kan digerebek, ada beberapa digerebek itu cuma gara-gara bilang nikah siri, ternyata enggak gitu. Iya, maka mendingan ditolak yang kayak gini. Nah, maksud anak itu kalau misalnya gitu kita ikut menanggung seperti yang tadi masalah keribawi nggak Ustaz? Kalau yang seperti itu? Iya, akhirnya jadi tahu kan? Misalnya pada akad. Akhirnya jadi tahu. Iya. Nggak boleh berarti. Oh, tindakannya kita langsung usir atau keluarkan gitu. Iya. Nah maksud anak kita dapat seperti yang contoh yang tadi rumah yang disewa. Ketika awalnya tidak dapat karena awalnya sewa cuma si laki-laki. Namun ketika ketahuan dia itu kok dengan perempuan lain tanpa ada status, jadilah ketahuan, maka tidak boleh dilanjutkan. Jadi tolong dalam maksiat dong Bu. Oh, intinya sudah. Ya, kalau sudah dicegah ya istilahnya kita tidak ikut dalam urusan itu gitu Ustaz ya? Iya. Nah Ustaz. Apa Ustaz? Tadi cukup Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Silakan Abu Naufal. Abu Naufal atau Raksarjani. Halo. Ya, silakan. Tentang materi sahabiah Ustaz, di luar tema tidak apa-apa. Iya, silakan. Apakah benar Ustaz, sahabat Umar mendobrak pintunya Fatimah sampai tusuknya patah dan jadinya keluar? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Bisa cari cerita dari yang lain, saya nggak tahu. Tanyakan ke Ustadz lainnya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, berikutnya lagi. Ya silakan Abu Naufal ada atau Galaxy A5 ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya lebih dekat lagi Bu. Mau nanya ya. Tentang sholat istikharah kan? Itu ya. Nah, ini kita sudah menentukan pilihan. Iya. Terus sudah menentukan pilihan, doanya apa ya Teh? Doanya buka di rumahisa.com, doa sholat istikharah. Oh, ada itu. Kalau buku belum ada ya Teh? Buku belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, lewat chat silakan Ya, Ustaz, bentar. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ya. Jika saya sedang makan sahur, lalu saya mendengar azan subuh berkumandang dari kampung sebelah, namun suaranya sangat kecil. Sedangkan di masjid saya dekat rumah belum azan. Apakah ketika mendengar azan berkumandang saya harus langsung menghentikan makan dan minum? Baiknya sih gitu. Kalau memang tidak, tapi pastikan dulu itu azannya tepat waktu enggak. Ibu bisa pakai patokan atau bapak bisa pakai patokan. Sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi itu. Kalau beda 1-2 menit sih masih bisa tolerir ya. Kalau dia misalnya yang di luar itu azan 10 menit sebelumnya. Nah ini nanti cocokkan saja dengan jadwal yang sudah ada gitu. Sekarang sudah ada aplikasi, bisa dicek jadwal yang tepat yang mana. Gitu ya. Terus berikutnya lagi, satu lagi. Bismillah, melanjutkan kajian tadi pagi Ustaz. Ya. Apakah sah sholatnya seorang muslimah apabila gamis seorang akhwatnya hanya menutupi setengah punggung kaki meskipun dia memakai kaos kaki? Ya, saya anggap sholatnya tidak sempurna. Saya mau bilang tidak sah. Ini masih perbedaan kuat tadi ya tentang masalah kaki untuk sholat ya dalam untuk wanita ya. Masih debat kuat di situ. Wallahu a'lam. Bisa kembali ke resen silakan. Ada Bestara itu. Silakan Bapak atau Ibu Bestara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukum meminjamkan uang kepada teman anak yang dia itu kerjanya di bank, Ustaz, menjadi pegawai bank. Terus pinjamkan dia uang ke dia dalam rangka apa? Misalnya dia butuh, mungkin dia entah itu kecelakaan ataupun ayahnya butuh gitu, Ustaz. Kalau cuma sekadar itu boleh? Uang yang dari dia ke anak, halal, Ustaz. Karena uangnya haram untuk dia ketika kasih dalam transaksi yang mubah seperti utang piutang, jadi halal untuk antum. Oh, oke. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Ustaz Abu Naufal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Izin bertanya tentang sholat, Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita sholat masbuk, Ya. misalnya sholat maghrib gitu ya. Ya. Kita dapati pada saat imam rakaat kedua. Ya. Nah, kita kan nanti imam tasyahud awal, tapi kita duduk di antara dua sujud. Nah, itu doanya kita ngikut imam atau Enggak, doa? tetap tasawuf awal juga duduk antara dua sujud gimana? Oh gitu, oke. Terus yang kedua, masih tentang sholat, Ustaz. Iya. Kalau misalnya kita sholat, terus kita berusaha untuk khusyuk. Nah, dalam sholat itu kita baca mulut kita sambil baca doa sholat, terus hati kita itu seolah-olah kita berdialog sama Allah, itu boleh nggak kayak gitu, Ustaz? Boleh. Boleh ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Anda mau bertanya, Ustaz, boleh nggak Anda mengajarkan teman Anda desain, sedangkan Anda tahu kalau teman Anda ini menggunakan aplikasi bajakan, Ustaz? Dia pakai apa? Software bajakan? Iya, Ustaz. Suruh dia beli dulu baru antum ajarkan. Oh, jadi Anda nggak mengajarkan dia sebelum dia beli? Iyalah, nanti dukung dalam yang haram berarti. Oh, nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, Kum. Baca lagi yang terakhir lewat chat silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila orang baru tahu kalau minuman yang dia minum mengandung bahan baku yang ada alkoholnya, apakah termasuk berdosa dan tidak terima selama 40 hari? Kalau dirinci jadi dua. Kalau sifatnya itu memabukkan, maka kalau tidak sengaja dimaafkan. Kalau sengaja maka tidak diterima sholatnya 40 hari tadi ya. Tapi kalau di sini ada rincian lagi untuk alkoholnya di sini ya. Ini alkohol apa yang dimaksud? Kalau itu bukan alkohol minuman keras, maka nanti punya pembahasan sendiri terkandung kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Nanti mudah-mudahan saya bisa bahas segera untuk masalah alkohol tadi dengan hadirnya buku Miras Biang Kebinasan insyaallah. Satu terakhir maaf yang lewat ini Ummu Azim di chat di resen monggo. Ummu Azim.
mau tanya, seharusnya Pak Kitra mau ditanyakan ini Pak. Iya. Saya pasti orang kalau cara wudhu kita mengikuti salah satu imam, Imam Hanaf, imam yang lain, terus kita mengikuti Imam Syafi'i, itu katanya tidak sah kan? Itu kan kata dia, bukan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia emangnya Nabi apa? Dia kalau pakai omongan dia saja, ini bukan omongan ulama kayak gitu, Bu. Oh gitu. Iya, nggak usah dengar omongan orang awam. Orang awam nggak bisa putuskan sah atau tidak. Oh gitu. Jadi saya pikir tadinya kalau gitu saya harus mempelajari keempatnya. Itu yang ngomong orang awam Pak Ustadz. Ustadz tapi beda. Ya, kalau Ustadz kayaknya dia mesti rujuk lagi deh. Pendapatnya kurang tepat dalam masalah ini. Nggak ada ulama berpendapat kayak dia seperti itu. Jadi kalau wudunya Imam Syafi'i, maka sholatnya harus Imam Syafi'i katanya. Enggak, yang disuruh sholat ikuti Nabi. Mazhab cuma membantu saja. Enggak boleh sampai fanatik pada mazhab. Mazhab bukan Nabi, gitu. Jangan terlalu ngotot pada mazhab, sedangkan ada Nabi di situ. Iya, nggak boleh orang bantah Nabi. Mazhab masih bisa dibantah, Bu, karena bukan Nabi. Berpikirnya logisnya mudah banget gitu. Ya, jadi nggak usah ngotot dengan dia. Saya bilang saya mau ikuti Nabi gitu. Kalau memang dalam mazhab Syafi'i yang benar, saya ambil itu. Jadi kalau itu salah, saya tinggalkan, saya ambil pendapat yang lebih kuat. Dari mana ambil pendapat lebih kuat? Karena sesuai dengan hadis Nabi. Baik, Tad. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yang diresen monggo. Ibu Nurul Sandegi, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika seseorang atau organisasi Islam yang menggunakan aplikasi TikTok dengan alasan untuk berdakwah? Jawabannya itu ada seorang ustadz bilang gini, iya silakan gunakan TikTok untuk berdakwah, silakan. Tapi masalahnya untuk lepas dari yang maksiat-maksiat itu sulit dari situ. Bisa tetapi sulit gitu. Mikir ini aja deh. Kalau Instagram masih bisa kita filter ya, gampang gitu ya. Kalau TikTok itu tadi bisa berdakwah namun untuk hindari yang maksiat sulit gitu. Jadi timbang-timbang sendiri. Gitu ya? Iya. Soalnya baru-baru ini Anda lihat ada salah satu organisasi Islam yang lumayan besar, terus kayak kaget soalnya videonya ada lambang TikToknya itu. Ya mungkin dia punya ijtihad sendiri lah, nggak apa-apa. Masing-masing punya ijtihad dan siap bertanggung jawab di hadapan Allah kan. Sementara saya belum dulu, ada mungkin keadaan yang lain kayak belum dulu. Karena mandangnya itu mudorotnya dengan yang manfaatnya bisa dibanding-bandingkan gitu ya. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Bapak Sandi Gunawan. Iya, silakan. Ya, silakan. Fokus ke telepon saja Pak, nggak usah dengar suara siaran di belakang. Ini kayaknya nanti bolak-balik nanya saya ini. Iya. Mau nanya Ustaz tentang simpanan online yang di loket sahabat yang sobatku, yang katanya kalau kita simpan di sana itu nggak ada potongan Ustaz, malahan ada tambahan saldo dari perusahaan kita. Simpan di mana itu? Kalau itu dimaukannya gimana? Simpan di mana? Apa? Di sobatku, di aplikasi sobatku. Iya, terus simpan di situ nanti dapat apa? Dapat tambahan saldo Ustaz. Kok bisa? Dari simpanan. Iya Ustaz, makanya kan kemarin beberapa bulan kemarin ada teman Anda yang nawarin katanya simpan di sana itu bagus. Nggak ada bunganya, itu kan nggak ada potongannya. Ya begini aja, berpikirnya logis saja ya. Alasan apa ada tambahan gitu loh. Kalau alasan ini tidak bisa dijawab, ngapain ikut?
Begitu, kita kadang pakai logika saja gitu loh. Misalnya ada bisnis, ada dapat uang, nonton video kok dapat uang, logikanya di mana? Oh, nggak masuk, ya sudah nggak usah ikut. Jangan paksa-paksakan logika gitu, logika masih bisa berpikir, Pak. Ya, dan kalau nggak masuk akal gitu, nggak tinggalin aja. Ngapain capek-capek daripada kena yang haram? Paham ya? Berpikir sederhana seperti itu. Insya Allah dapat yang halal nanti. Ya. Baik, waalaikum. Saya cukupkan. Insya Allah besok pagi ada kajian di Kamis pagi seperti biasa. Dengan perhiasan wanita masih sisa 2 pertemuan lagi. Besok tentang taubat dari pengumbar aurat. Dan di hari Jumat juga ada pembahasan lanjutannya. Dan minggu depan kita lanjut dengan pembahasan dia tak lagi setia. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita dalam kebaikan dan berikan kita keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.